Hari ini bersama Coki Pardede. Di. Apa kabar, Cok? Baik. Masih di Andy lo itu? Masih jalan. Karena menyenangkan sekali ternyata dia. Iya ya? Sangat menyenangkan. Gue kan ketemu Cia. Yes. Dia ngajakin gue, ikut ini dong partian Dungeon and Dragons gue sama Chef Juna sama Coki segala macam gitu. Ayo aja kalau pas jadwalnya bisa. Betul. Terus dia chat gue, dia WA gue, dia bilang pokoknya kapan dia ngajakin, hari Kamis atau jam berapa malam. Gue gak bisa, gue bilang. Ya kita cari lagi deh. Hari Rabu jam berapa? Gue gak bisa. Jamnya tuh jam-jam nanggung banget ya? Betul, karena D&D itu kan sebenarnya yang kedua tersusah adalah jadwal pemainnya. Bukan mainnya ya? Bukan mainnya. Oh ya, mainnya susah. Tapi jadwal pemainnya, apalagi kan ada Chef Juna juga di sana kan. Oh iya. Dan waktu kita lagi campaign itu beliau lagi running Master Chef. Oh, lagi syuting. Yes. Yang which is kan kalau itu udah ada slot-slot yang memang gak bisa diganggu-gugat. Oke. Jadi kalau misalnya di waktu-waktu nanggung, itu for your information, itu adalah waktu yang memang disediakan oleh beliau. Chef Juna. Untuk bisa main. Yang mana akhirnya karena kita pemain yang lain tidak ada yang sesukses beliau. Agak sungkan kan kalau kita mau nego kan. Iya, kalau misalnya. Pokoknya Chef Juna bisa, baru kalian bisa. Betul, misalnya dia bilang gua kosongnya di sini gitu. Gimana kita pengen menawar itu kan, oh ya udah kalau gitu kita mengusahakan itu. Makanya sebenarnya mungkin nanti kalau semua program-program utamanya udah pada selesai, tapi ketukar nih begitu MasterChef selesai, gue nyetur. Lo tur stand up? Gue tur stand up. Tapi kan weekend. Ya, tapi kan nanti pasti ada menuju ke turnya juga kan pasti ada kayak open mic-nya juga, ada yang gitu-gitunya juga. Tapi ya, once again emang D&D itu cari jadwal sih. Berapa orang sih kalian? Ada yang cewek juga tuh gue lihat. Ya, jadi 6 sama game sama DM-nya. DM-nya berenam sama DM. Berenam sama DM. Nah, DM Jeremy ya, Jeremy. DM tuh karena pengen main, jadi ada satu NPC khusus yang kebetulan jadi companion aja. Oh, berarti di partian lo ada 6? Yes. 6 karakter ya? 6 karakter. Yang mana harusnya companion ini harusnya jadi mini boss kan. Cuman karena ada plot twist tertentu akhirnya dia jadi masuk party kita gitu. Dan si DM-nya jadi ngerasa ini kesempatan gue ikut main juga. Karena dia pengen main. Karena dia juga pengen main. Apa serunya ini campaign yang ini nih? Berarti ini campaign kedua lu kan? Yang pertama kan lu sempat nebeng sekali tuh sama kita. Betul. Ini kedua. Sebenarnya kalau mekanik pertempuran D&D ya kayak RPG pada umumnya ya seru, tapi mungkin bisa dinikmati cuman sama orang yang ngerti mekanik aja sebenarnya. Oke. Apalagi kalau misalnya lu ngerti udah familiar dengan Baldur's Gate, lu udah familiar dengan game RPG, baru lu bisa menikmati gameplay mekanik battle-nya. Oke. Jadi kalau menurut gua kalau kita ngomong D&D kita tidak menjual itu sebenarnya. Role play-nya sebenarnya. Lo lebih seneng di role play-nya. Yes. Menjadi orang lain nih. Menjadi orang lainnya itu dan sebenarnya GTA versi tabletop aja itu sebenarnya. Karena lo bisa ngapain aja. Iya, kayak Red Dead Redemption tapi versi tabletop. Nah, lo tetap pakai rogue berarti? Gue tetap pakai rogue karena. Lo suka banget lo ya berarti? Gue suka banget rogue karena rogue itu memang kalau di level awal lemah. Tapi nanti makin dia gede, skillnya dan yang lain-lainnya. Dan harus ada yang bisa lockpick lah sebenarnya. Oh, buka kunci. Yes, kita kan nggak pernah tahu kemana campaign ini membawa kita kan. Iya. Tetap harus ada utilize skill-skill yang bisa kepake, bukan cuma di battle per se. Iya benar. Tapi waktu lagi ngobrol kayak deception, persuasion. Itu seru tuh. Seru banget. Kelakuan gitu. Apa lu yang paling nyebelin yang sampai DM lo kayak ya Allah player gue. Apa ya? Kengototan untuk mencari loophole dalam sebuah sistem sih sebenarnya. Lu ngapain lu? Dan itu surprise ini dilakukan oleh Chef Juna. Chef Juna tuh suka banget menawar sebuah keputusan yang udah dikeluarin sama DM. Oke. Misalnya contoh kita harus perang sekarang. Oke. Chef Juna bisa pakai, nggak bisa. Ini kan udah capek gini. Secara logika nggak masuk akal gitu. Jadi kita debat dulu sih. DM-nya bilang ini waktunya battle nih. Iya. Terus karena memang konsekuensi yang kita apa yang kita lakukan sebelumnya secara logik mengharuskan kita untuk battle. Oke, iya. Jadi sebenarnya DM ya pas ada benernya. Tapi Chef Juna kadang suka menawar itu dengan logika-logika yang menarik. Gitu. Jadi dia ngomong atas player ke DM atau karakter jadi ibaratnya kalau NPC? main game dia start dulu. Dia pause dulu. Terus dia ngomong sama sistemnya. Ngomong ke developernya. Terus si
Si DM lu nurut. Kalau dia bilang oke, coba translate apa yang lo inginkan ke dalam game. Oh. Dan baru dia harus roll. Ngeroll. Dia harus roll. Apapun keinginannya coba ditranslate sama DM ke roll itu misalnya apa gitu. Atau apa intimidation ke musuhnya sehingga bisa buy us more time atau apapun gitu. Akhirnya ya, tapi kadang keikutin, kadang enggak ya. Ya karena keikutan kan dadu, Pak. Iya, dari menentukan. Iya, kita bisa di ND itu kan brengseknya adalah kita bisa di kepala kita nih kalau begini keren. Iya. Tapi kita lupa yang menentukan itu Dadu. 7 dadu itu ada D20, D7, D4, D whatever, banyak banget. Tapi gue ngelihat kadang lo ikut ngedit juga tuh sama Cia. Ya sedikit. Lo ya bentar lagi kita akan tayang, kita bisa ngedit. Berarti lo into banget ya? Sangat. Apa yang di Andy bawa ke hidup lo? Lo kan stand up, lo YouTube. Gak tau ya, menurut gue di ND itu kita bisa punya dunia yang lain selain dunia kita yang ini, tapi tetap nyentuh tanah. Oke. Ya kalau gini, kalau kita terlarut misalnya di universe The Witcher, atau di universe GTA, atau di universe apapun yang open world, itu kita terlarut di universe dia. Tapi kan kita masuk ke dunia yang digital kan. Oke. Jadi kayak dunia... kita dengan manusia lain tuh agak detach. Oke. Walaupun memang sebenarnya ketemunya manusia juga, tapi dalam bentuk digital kan. Iya. Nah tapi kalau di ND tuh kita bisa terlarut dalam satu dunia, tapi juga di saat yang bersamaan masih dunia kita juga. Karena kita nih ketemu. Oh, I see. Jadi kita masih bisa ngobrol kayak istri lo gimana. Tapi abis itu ngobrol lagi universe itu gitu. Jadi keluar masuknya tuh masih dalam lingkup yang memang jadi bersosialisasi ada, tapi masuk ke dunia fantasinya juga ada. Jadi the whole package yang perfect gitu. Iya. Karena kita langsung ketemu face to face gitu. Bener. Jadi nggak bener-bener kayak shut in yang kayak orang Jepang yang kita ke digital terus kita nggak peduli dengan kehidupan sosial, nggak gitu. Karena kalau di ND itu karena lo ketemu langsung sama orangnya. Ini gue ngomong yang langsung live ya. Iya. Yang kita ketemu face to face, bukan yang pakai digital. Jadi semua faktor kehidupan manusia pada umumnya dapat di situ. Oke. Kalau lagi break kita kan makan kan. Kalau lagi break kita makan, kita bisa nanya, kabar lo gimana? Di luar D&D. Berarti lu temenan sama mereka semua? Oh iya. Oh, termasuk Chef Yuna juga? Iya, pada akhirnya jadi akrab. Enggak, sebelum main? Oh, kalau sebelum main gue kenal beliau, ya tapi nggak akrab. Yang lain pun juga? Yang lain pun nggak. Jeremy nggak kenal? Jeremy cuma kenal selewat aja gitu. Untung asik ya, karena kadang partian D&D itu harus asik tau. Betul, kita harus ada di level dimana apa yang terjadi di meja nggak boleh lo bawa personal keluar. Oh. Karena kita kan, makanya namanya Midnight Misfit. Namanya Midnight Misfit tuh midnight karena kita selalu mainnya midnight. Oke. Misfit karena ngototan semua. Oh. Sebenarnya terinspirasi Thunderbolt sih. Thunderboltnya Marvel. Jadi kita kayak anti-hero di sebuah universe. Iya, hero yang nggak pantas jadi hero. Yes. Tapi seberapa dekat sama dunia nyata karakter lo? Ada anjing yang ulang tahun di... Kebetulan mungkin dire wolf ya kalau ulang tahun. Kalau di lebih ke dire wolf karena di D&D nggak ada poodle. Anjing lu tuh tahu nggak sih dia ulang tahun di hari itu? Sepertinya dia tahu ada banyak orang, tapi konteks itu ulang tahun kayaknya dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu dia ulang tahun. Nggak tahu kayaknya. Bro, tapi itu umur berapa sih anjing lu? 2 dan 1 tahun. Oke, 2 dan 1 tahun kan? Peter 2 tahun, yang Jasper 1 tahun. Oke, gua kan punya kucing. Yes. Gue udah ngalamin kucing mati beberapa kali bro. Gue tahu ini arahnya kemana. Dan memang ini harus dihadapi sebagai yang punya anak. Gak bisa gue bro. Gue kemarin ngeliat IG-nya. Umur berapa? Si Morganisa 13 tahun. Panjang itu dia. Panjang. Kemarin si Kuki baru metong juga, baru meninggal juga. 13 tahun juga umurnya. Panjang. Segituan lah. Nah ada anjingnya temen gue umur 4 tahun. Sudah meninggal dia, udah mati. Gue ngelihat dikasih baju, dikasih peti, terus satu keluarga ngerubungin, pada menyampaikan rasa berdukanya. Iya, salam terakhir kepada anjing. Lo pernah ngalamin ditinggal anjing gak? Nah, you know what? Dulu sebelum gue punya anabul, gue merasa itu semua lebay. Oke. Ya, sebelum gue punya anabul apapun yang mau itu kucing, terutama kan konteksnya anjing karena gue punya anjing, gue selalu ngerasa itu lebay. Gue selalu ngerasa kenapa manusia bisa mengeluarkan rasa sayang yang
tanda kutip tidak wajar kepada makhluk lain selain manusia. Tadinya gue pikir begitu. Sebagai seorang stand up komedian, lo menggelitik buat lo dong. Ladang premis. Lalu ternyata setelah saya punya Anabul, memang lebih enak bergaul sama mereka sih. Lu yang jadi ladang premis buat semua orang. Sampai taraf tertentu setidaknya Pudel tidak pinjem duit Anda dong. Setidaknya Pudel tidak akan nyebarin gosip tentang Anda. Jadi sampai taraf tertentu memang Anabul itu, karena mereka ada yang bilang katanya Anabul itu kan mental state-nya, terutama kalau anjing ya. Itu kayak anak 2 tahun atau 3 tahun. Dan mereka akan stay di situ. Jadi unconditional love itu yang bisa kita rasain itu sebenarnya di Anabul. Karena kan mereka gak peduli kan. Lo mau ngapain apa segala macem, dia senang. Sekarang gue baru paham. Nah balik lagi, bagaimana kalau nanti gue menghadapi grief kalau satu saat nanti mereka pasti akan lewat. Pernah dulu gak? Pernah gak? Nggak pernah. Sama sekali ya? Pertama gue 2 Anjing ini. pertama lo ini? Yes. Bro, it hits you like a brick nanti. Iya, paham. Terus gimana? Nah tapi gue udah memilih punya anjing di umur yang tepat. Apalagi dengan lifestyle gue dulu yang kurang sehat. Let's say kita bilang umurnya 13 tahun. Gue sekarang 37. 13 tahun. Bisa jadi gue duluan. namanya umur kan kita gak ada yang tahu. Bener. Jadi gue berusaha menghibur. 13 tahun ya? Iya, 13 tahun ya? Kalau semuanya berjalan dengan baik. Ya kalau umur anjing lo juga sepanjang itu. Yes, jadi kita ambil aja trace-nya tuh range-nya tuh range yang paling safe lah. Atau 7 tahun lah let's say. Kita kalau mau just to be konservatif kita ambil 7 tahun lah, dari 13, 7 atau 6 tahun. 6 tahun dari sekarang kan ya kita nggak tahu, bisa jadi kita yang lewat duluan kan. So, iya sih. Ya tapi gue nggak tahu lah. Tapi kalau nanti pada saat itu hari itu tiba, biarlah dipikirin saat itu. Iya. Yang sedihnya itu ya penurunannya itu loh, itu sedih itu. Iya. Jalannya udah mulai beda. Chef Juna bilang, karena dia juga punya Anabul, dia bilang katanya pada akhirnya nanti kita akan, gue nggak tahu di Indonesia itu udah atau enggak, tapi kita akan dikasih dalam pilihan kita mau biarkan dia lanjut atau di euthanasia. Yes. Kucing kalau lo nggak gitu ya, emang enggak. Dia meninggal natural aja. Gue inget-inget ya, gue nggak dikasih pilihan itu bahkan. Nggak dikasih pilihan itu. Mau dibikin nyaman aja nggak, maksudnya dikasih tempat yang anget apa. Ketika si Cookie juga udah detik-detik terakhir juga kasih tempat anget aja bang gitu, ditaruh tempat anget, diperhatiin. Jadi natural aja gitu lewat ya. Iya. Aduh sedih banget. Sedih. Ya, Oke. Ini ngabuburit nanya-nanya. Betul. Lo ada pertanyaan buat gue? Ada. Di satu universe, entah universe ini atau universe yang lain, akan tiba masanya nggak bahwa seorang Raditya Dika naruh special show-nya di Netflix? Kan karena orang berubah kan. Orang kan berubah. Ya, lo akan tiba masanya nggak lo akan naruh special show lo di Netflix? Gua kayaknya karena gue punya website sendiri. Ya. Pada saat ini, detik ini, Februari 2026, gue bisa jawab tidak. Pada saat ini, detik ini, gue jawab tidak. Fair enough. Tapi gue nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ya. Gue nggak akan tahu apa yang terjadi nanti. Mungkin ditawarinnya gede banget. Gue tergoda atau segala macam. Tapi kalau nanya sekarang saat ini juga sih, gue kayaknya mending digital download sendiri deh bro. Gitu. Iya. Lu gimana? Lu mau nggak? Oke. Sama. Gue juga kayaknya akan seperti itu sih. Apalagi ada teman kita yang mencoba dan agak berisik ya, maksudnya efeknya. Siapa? Tapi memang itulah the beauty of Panji Pragiwaksono. Oh Panji Loh, punya show di Netflix. Enggak. Oh dia punya show di Netflix. Show-nya tadinya off air, tapi akhirnya jadi ke Netflix. Panji Pragiwaksono. Okay. Kalau menurut gue itulah keindahannya Bang Panji kan. Bang Panji itu kan selalu menjadi yang pertama. Betul. Dia jadi yang pertama. Show paling gede. Show paling besar. Dia jadi yang pertama. Dan benefit menjadi dari yang pertama adalah bisa jadi pelajaran juga. Bahwa jadi pertama, kayaknya gak selalu bener deh. Kayaknya memang ada batas-batas tertentu ya kayaknya. Oke, terima kasih Bang Panji, kita belajar banyak. Tapi special show lo sendiri kan ada digital download ya kan? Ada. Di MLI? Di MLI. Itu unsensor tapi pasti sudah diedit lah. Pasti sih. Pasti. Menurut gue sih harus sih. Harus. Gue belajar dari Ricky Gervais.
Jadi waktu Ricky Gervais jadi host di Golden Globe, dia tulis dulu materinya, baru dia lempar ke legal. Oke. Supaya outputnya bulletproof. Oke, tapi Panji juga melakukan itu. Kita berbicara di konteks yang ideal kan. Tapi masalahnya di Indonesia kan ada banyak faktor yang kita di luar kemampuan kita gitu. Lo udah nonton special show-nya Gervais yang baru belum? Yang Mortality. Udah, itu gila banget. Kan ada satu beat dia yang dia bilang bahkan dia nggak berani lempar di Golden Globe. Betul. Yang soal Peter Dinklage sama si Jason Momoa kalau nggak salah ya. Betul. Itu aja dia udah run through legalnya bilang jangan ya. Betul. Berarti kacau juga ya. Betul. Makanya sebenarnya itu indahnya komedi. Si komedi itu memang pada akhirnya bukan seberapa pintar kita bikin craftingnya, tapi seberapa berani kita naruh itu ke panggung sebenarnya. Karena lu juga kan mengandalkan penulisan, gue juga karena kan gini, kalau lucu kan udah bare minimum komedian kan, jadi kita udah gak ngobrolin itu lagi. Kita kan sekarang udah ngomongin mengenai craftingnya. Kadang the most beautiful craft in the world juga tidak bisa menyelamatkan lo dari rasa ketersinggungan kan. Kita tahu kan itu sudah dirasakan oleh Chris Rock ditampar Will Smith ya saat di Oscar. Yang which is bahkan itu dari jokes yang craftingnya paling B aja kan. Dia bilang G.I. whatever gitu. Pokoknya G.I. Jane. Sebenarnya tadinya gak lucu. Cuma setelah ditampar gue pikir kok jadi lucu. Gue pikir tuh gimmick tau awalnya. Awalnya gue pikir juga gimmick. Iya gak taunya iya ya. Ternyata iya gitu. Berarti lo lagi nyiapin stand up komedi baru ya? Iya, gue lagi nyiapin. Lo mau tour kan? Tanggal 18 April nanti kota pertama di Bandung. Gue tuh selalu berhati-hati tuh kalau lagi tour tuh. Karena daya tahan tubuh harus prima kan. Kita juga sering keluar rumah. Ya. Ketemu banyak orang. Pasti. Podcast kayak gini. Pasti. Jadi jaga daya tahan tubuh kan juga harus penting ya. Apalagi kita gak tahu mungkin orang lagi sakit. Atau cuaca lagi gak menentu gitu kan. Daya tahan harus benar. Kalau nanti kita gimana stand up. Gimana mau podcast. Betul. Makanya kalau jaga daya tahan tubuh. Gue minumnya Holistic Care Ester C. Oh nice. Ini vitamin C. Dia buat bantu jaga daya tahan tubuh. Nice. Nih. Gue bacain nih yang ada di botolnya. Holistic Care Ester C non-acidic vitamin C. Jadi dia gak perih di lambung. Dia lebih cepat masuk ke aliran darah, bertahan lebih lama, mencapai sel-sel tubuh 4 kali lebih efisien dibandingkan vitamin C biasa. Jadi semua nanti bisa dilihat di sini. Holistic Care Ester C ini apa aja. Yang jelas dia vitamin C-nya oke banget. Jadi silakan teman-teman yang mau jaga daya tahan tubuh bisa coba Holistic Care Ester C. Kalau buat kayak kita tuh penting ya. Sangat. Daya tahan tubuh ya. Apalagi kan kalau kita tour ya. Kalau tour kan itu kita bisa weekend bisa kita hajar 2 kota kan Sabtu Minggu. Betul. Lu 2 kota? Kadang. Gile, gue udah gak bisa bro. Oh iya. Jebol ini. Kita suara. Betul. Apalagi lu rata-rata satu show berapa? Satu show gue 2 jam. Paling lama ya 2 jam lah. Ya gue juga paling lama selama-lamanya kalau ada masalah teknis 2,5 lah. Oke. Ya 2,5. Biasanya kalau yang 2 kota gitu kalau misalnya memang dekat. Oke. Contohnya apa? Misalnya kayak Solo, Jogja. Jadi lo datang, lo landing Jumat. Ya jadi misalnya gue datang Jumat, Sabtunya gue perform, Sabtu lo stand up. Satu show 2 show? Satu show. Oke. Satu show. Gue malah lebih nggak kuat sehari 2 show. Oh iya? Iya, gue malah lebih nggak kuat itu. Gue nggak tahu kenapa kalau sehari 2 show, gue pasti ngerasa nggak on par. Oh, energinya. Somehow gue selalu ngerasa selalu lebih lucu yang kedua. Tapi lo pernah gak? Pernah. Oh pernah. Dan gue udah bercoba berapa kali. Kayaknya gue lebih suka mendingan satu rame that's it. Abis itu besok lagi. Oke. Jadi gue Sabtu perform, malam. Sabtu main. Paginya. Tapi karena deket kita lewat darat jadinya. Paginya berangkat? Paginya kita bangun sarapan. Siangnya check out hotel berangkat. Wah itu capek lagi. Itu gue kebayangin capek sih. Gue sih kagak ya. Tapi nanti Seninnya gue pasti libur. Oh. Gue Seninnya jadi pasti libur. Selesai, hari Senin paginya naik pesawat ke Jakarta, udah seharian. Karena kan gue udah gak putus dari 2019 kan gue tour. Ya. Abis itu gue break pas COVID tuh. Ya. Abis itu gue lanjut lagi dari 2021, 2022 sampai sekarang gue gak putus gue. Oke. Paling gue break 2 bulan buat nulis materi baru. Jadi hidup gue tuh udah hotel banget gitu di kepala gue. Jadi ini gue ketemu lo, ngobrol-ngobrol. Jumat gue berangkat, Sabtu gue tidur, Sabtu main 2, abis itu pulang gitu terus bro. Iya.
Lu ngerasain itu juga, lu hotel minded banget nih berarti. Lu udah tahu jenis-jenis hotel kayak apa, makanan yang dipesen di room service apa, itu lu udah punya papakan. Gua bahkan sekarang udah di level dimana hotel itu yang penting AC-nya dingin dan bisa tidur. Oh gitu? Iya, karena kadang ada sih standar tertentu yang pokoknya kalau bare minimum hotel yang penting AC-nya dingin dan gue bisa tidur, air panasnya nggak mati dan tidak boleh ada renovasi di situ. Kadang yang paling nyebelin kan ada hotel ada renovasi. Gue bahkan sekarang ya Dit, karena tour kan panjang ya. Tapi bang ini ada hantunya, udah bodo amat yang penting gue bisa tidur. Masa dibilangnya gitu? Ya, bang ini kamarnya, tapi ada hantunya bang. Bukan dari pihak hotelnya dong. Tapi misalnya dari orang-orang, lo tau gak di situ kan ada hantunya gitu. Nah kan lo mau istirahat masa dia takut-takutin? Tapi biasalah anak-anak kan. Gue selalu bilang kayak udah gak apa-apa lah. Nanti kalaupun ada gue cuma kayak, oh iya sip, tidur lagi. Gue bodo amat, gak peduli. Kalau udah capek tuh udah bodo amat gitu. Mau ada kuntilanak ya. Iya paham sih. Mantap, udah gue tidur. Gue selalu menilai hotel dari sop buntut nih kalau gue. Agak spesifik dan aneh ya sebenarnya. Kenapa ini? Nanti kalau lagi di luar emang ada sop buntut di hotel lain? Ada. Di luar Jakarta kan? Di luar Jakarta. Iya. Gue selalu mesennya sop buntut. Jadi gue menilai hotelnya bagus apa enggak dari sop buntut yang mereka sediakan. Oke. Kalau sop buntutnya enak, berarti rata-rata makanannya enak. Oke. Hotelnya oke gitu. Iya. Lo nggak ada ya kuncian kayak gitu ya? Nggak Nyampe ada. mesen satu yang spesifik. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue paling ngeliat ininya aja breakfastnya juga kadang kalau gue ke hotel gue datang kalau misalnya nggak ada yang enak gue nggak, yang paling aman tuh omelet. I see. Omelet sih menurut gue udah paling aman ya. Oke. Karena minta dibikinin omelet karena kan lo nggak bisa gagal. You cannot go wrong with omelet. Betul. Kalau misalnya omeletnya pun tetap nggak enak, wah itu kacau banget. Mending berhantu cu. Mending hotelnya berhantu tapi omeletnya enak. Mending lo jualan hantu ya daripada jualan omelet. Kebiasaan lain juga tadi mesen sop buntut. Vitamin di koper juga harus banyak. Oh iya. Ya kan? Makanya gue rekomendasiin Holistic Care ke lu Estersi ini. Salah satunya. Karena kalau kita stand up nggak enak badan, itu rasanya beda gak sih? Beda. Beda banget. Karena menurut kan? gue gak tahu ini benar atau tidak ya. Penulisan itu penting. Crafting itu penting. Tapi pada akhirnya di atas panggung semuanya bergantung delivery sih. Iya sih. Dan saat kita gak enak badan, itu kelucuannya pasti berkurang. Oh, lo pernah stand up lagi dalam kondisi nggak enak tuh pernah? Ya? Tapi untungnya adrenalin gue nyala, Dit. Adrenalin gue nyala sehingga gue bisa keep up dan memastikan itu lucu. Tapi begitu sudah turun panggung, lo bayar kontan, adrenalinnya kan turun. Itu cost-nya dibayar di situ. Langsung drop, suntik vitamin C dan yang lain-lain. Makanya sebenarnya kalau bisa dicegah, jaga daya tahan tubuh mendingan dijaga sih. Karena menurut gue kalau udah kena susah banget men. Iya makanya gue rutin minum vitamin C juga sih gara-gara itu. Kemarin tuh gue pernah, jadi sebelum gue tour gue selalu vaksin dulu. Oh ya? Gue vaksin DBD, vaksin tipes segala macem. Pas gue show di Jakarta, demam gue pak. Gue stand up ya udah stand up nggak berasa kan di panggung kan. Begitu selesai show, besoknya ke rumah sakit tipes gue. Jadi gue stand up dalam keadaan tipes gue. Gak bisa sih. Gak bisa men. Lo harus istirahat sih. Gue nggak bisa lagi. Gue jadwal padat abis itu stand up udah nggak bisa gue. Oke. Kalau nggak gitu bisa kena tipes gue. Iya. Selesai. Ya memang pada akhirnya ada sesuatu yang nggak bisa kita lawan. Umur memang nggak bisa dilawan men. Ya udah mau bilang apa emang. Lo mau 40 lagi? Gue 38. Gila sih. Gila waktu cepet banget ya. Gila. Udah berapa tahun dari Malam Minggu Miko tuh. Iya. Yang gue jadi produser. Astaga. Kita udah umur-umur segini cok. Anjir. Lu ingat gak waktu itu Andovi bajunya masih kurang banget nih. Kan sekarang juga. Betul sih sebenarnya. Itu satu hal yang gak berubah dari dia. Sense of fashionnya tuh. Kan gak pernah ganti bajunya. Gak pernah ganti. Anjir udah lama banget men. Udah lama banget. Itu sebelum 2014. Iya dong. Iya. Malam Minggu Miko lu 2013 gak? 2013 ya. Wow. 10 tahun ada ya? Lebih ya? Lebih dong. Abis itu lo itu sebelum Sesudah Suci sih? Suci 2014. Sebelum? Setelah di Miko lo baru Suci. Iya. Miko gue lihat betapa cinta lo sama stand up comedy ketika dieliminasi lo. Saya akan berjuang. Wah itu ya namanya juga proses ya.
Tapi kan kebukti lo masih cinta sama keseniannya. Lo mau tur sekarang. Pada saat itu kan di zaman itu kita merasa pintu untuk mencapai apa yang kita inginkan tuh cuman itu aja, Dit. Iya. Jadi pada saat itu gagal kan kayak wah ini kiamat nih, gimana aku harus kerja kantoran gitu. Tapi ternyata itu awal dari semua. Ya itu awal dari semuanya. Apa yang lo bisa ceritain soal tur stand up comedy terbaru lo ini? Judulnya apa sih? Maaf tapi ini lucu. Iya. Karena dan ini bukan tentang yang bahaya-bahaya aja, karena sebenarnya semakin kita tua banyak banget, dan ini buat gue pribadi ya, banyak banget hal-hal yang gue pikir ini lucu gitu. Oke. Dan nanti kalau ternyata nggak lucu di atas panggung, gue tinggal ubah aja jadi maaf ternyata lucu buat diri saya sendiri. Gitu ya. Sebenarnya lebih ke hal-hal yang ironis sih, Dit. Kayak misalnya ternyata maaf tapi ini lucu tuh kayak ternyata pandangan berubah. Pandangan gua sama kehidupan sama berubah. banyak hal berubah. Ya, kayak misalnya dulu gue punya ya kayak tadi kan gue bawain premisnya anjing itu mengenai dulu gue benci banget sama orang-orang yang bukan benci ya, aneh, menganggap mereka aneh. Yeah. Tapi ternyata gue sekarang menjadi bagian. Iya. Iya benar-benar. Jadi maaf ini lucu di gitu. umur-umur sekarang sih ya kita masuk ke situ. Betul. Jadi sebenarnya banyak kelucuan. Jadi ini bukan tentang ya ada yang tentang dark ada, tapi proporsional lah. Tapi ini lebih ke arah mengenai semakin kita tua apalagi 38 tuh akan banyak hal-hal yang ternyata kita berubah. Benar. Dan ternyata itu lucu. Karena kita nggak akan pernah menyangka kita akan ada di titik itu. Iya. Kayak misalnya ternyata gue pergi ke satu daerah dan membantu kegiatan kemanusiaan di sana. Ya, di Aceh kan waktu itu gue sempet ke Aceh. Dulunya lo nggak akan berpikir melakukan itu. Keinginan pun tidak ada dulunya, Dit. Tapi kan waktu berubah, orang berubah, segala macam berubah. Ternyata gue ada juga di titik itu gitu. Banyak pandangan pribadi gue berubah tentang banyak hal. Lo kapan ada waktu nulisnya sih? Itu menarik. Sebenarnya gue mengusahakan seminggu sekali gue harus nulis sesuatu. Oke, itu artinya apa? Beat atau? Pokoknya apapun gue harus tulis. Gue gak ngerti itu bentuknya apa ya, Dit. Gue ada bukunya di rumah. Gue masih tipe yang gak nulis digital. Gue suka nulis di buku. Oke. Jurnal berarti ya? Iya, basically jurnal. Gue gak tahu itu bentuknya apa. Tapi apa yang ada di pikiran gue tulis aja di situ. Oke. Iya. Nanti itu jadinya apa? Oke. Nanti biarlah waktu yang menjawab. Tapi biasanya 2 bulan setelah gue pengen mau stand up, itu buku itu jadi base dari apa yang akan jadi materi gue. Ada nggak yang ternyata tidak jadi apa-apa? Oh banyak banget. Contohnya? Contohnya kayak pas lo baca ini bukan apa-apa nih gitu. Contohnya ini aman kayak udah ketawa kayak gini. Gitu. Contohnya gue nggak tahu mau bawa ini kemana ya. Gue selalu ngerasa ini lucu, tapi gue entah kenapa gue belum bisa nge-elevate ini jadi sebuah beat yang proper. Kayak misalnya contohnya semakin tua kita tuh jadi punya helikopter view ngelihat satu masalah. Kalau zaman dulu kan misalnya ini masalah ya udah kita ngelihat kacamatanya kan ini aja. Tapi makin kita tua kita bisa lihat dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini. Itu apakah tandanya bijak? Tidak. Tandanya kita cuma jadi lebih capek. Karena kebanyakan sudut. Karena dulu perasaan akhirnya gitu. Sekarang ini gini gak ya? Ini gini gak ya? Jadi gue selalu ngerasa dulu tuh privilege muda tuh marah gampang. Kayak iya emang gini kan gini. Tapi sekarang loh kok jadi waduh gimana, capek doang, nggak ada. Iya. Nah itu gue nggak tahu tuh bagaimana menerjemahkannya. Gue lagi mencoba, belum jadi sesuatu yang fix. Tapi gue lagi mencoba, tapi karena baru 70%, jadi gue bilang itu nggak jadi apa-apa lah, belum jadi apa-apa. Bener. Belum jadi apa-apa. Sama gue juga ada banyak pengamatan soal mall di weekend. Kan sering ke mall weekend. Betul. Itu cuma pengamatan doang, tapi gue nggak tahu ini lucu apa enggak. Betul. Kenapa di Campville suka banyak anjing didorong pakai stroller. Betul. Di dalam situ. Betul. Cuma nyatet pengamatannya tapi gak tahu tuh jadi apa juga. Gitu. Betul. Terus kayak misalnya orang penjaga mall yang mereka suka masuk selamat datang gitu. Terutama di WC. Ya. Iya kan? Atau misalnya di pintu masuk yang mereka ada X-ray yang kalau kita masuk kan. Pernah gak dalam pekerjaan mereka bener nemu bom? Enggak, maksud gue apa karena sudah bertahun-tahun gak pernah ada, begitu ada gue sekali-sekali pengen lihat SOP-nya gimana sih.
Karena gue nggak pernah tahu kalau ketemu mereka mau ngapain. Apa? Oh iya, ya silakan Pak. Terus disuruh masuk juga. Karena gue nggak pernah tahu SOP-nya mereka ngapain. Tapi sekarang udah mulai banyak gak ngecek loh. Betul itu ya juga. Kan? Iya benar. Gue terakhir ke mall mana gitu. Gue di dekat rumah gue. Ya. Udah enggak. Jadi kayak satpamnya cuma duduk. Gue sama orang belakang gue pasang titit gitu. Udah diam aja gitu. Betul. Kayaknya mereka udah pengen merasa nggak bakal ada lah. Udah kayak gitu. Ya tapi maksudnya gue juga penasaran kayak apa sih yang akan dilakukan kalau misalnya paham. SOP-nya tuh apa? Karena udah nggak ngerti. Banyak lah. Tapi menurut gue memang kalau jadi stand up comedian atau kita di skena ini ya semua ditulis aja sih. Nanti mau jadi nggak jadi. Lebih gampang kita memulai dari sesuatu yang udah ada dan mencari mana yang bisa jadi potensi daripada memulai dari sesuatu yang sama sekali nggak ada kalau mau bikin materi. Yeah. Wah itu berat. Iya, karena kalau lo bilang lo mau tour, habis itu baru gue nulis apa ya? Itu stres. Susah. Itu gunungnya tinggi banget tuh. Tinggi banget. Tapi kalau lo bilang, oke gue mau tour, baca kemarin gue nulis apa sih? Bener, gitu. Selama setahun ini nulis apa sih? Gitu. Bener. Bahkan ada yang lo lupa men, lo tulis itu karena apa? Gue juga banyak yang kayak gitu. Ngaruh gak lo banyak podcast, terus premis suka tiba-tiba keluar, abis itu lo jadiin tuh basis stand up-nya? Lumayan ngaruh. Lumayan ngaruh. Ada yang dari situ? Ada juga beberapa yang dari situ. Cuman memang pada akhirnya karena itu podcast dan orang umum, biasanya kalau gue bahas itu paling gue bagusin lagi angle-nya, gue bikin lebih beda lagi supaya mereka waktu nonton tour gue lebih ngerasa ini lebih fresh gitu. I see. Bukan sesuatu yang diulang dari platform lain dipindahin ke gitu sih sebenarnya. Kalau ngetesnya kan lo udah dapet nih di jurnal, ada banyak materi-materi yang lo mau kembangin. Terus latihannya gimana? Open mic kah? Oh iya open mic. Ada open mic ya? Ada. Jadi kita memang ada open mic, kita blast ke email database yang kita punya ke satu tempat. Ya nanti yang datang yang di blast emailnya aja. Oh berarti nggak bayar? Undangan? Sebenarnya undangan sih. Tapi karena itu misalnya tempatnya di cafe tapi tertutup, ya paling lo beli minum lah ya. Beli minum yang ada di sana aja. Jadi lo ada daftar email untuk orang yang mau ikut open mic? Yes, ada. Oh. Jadi sebenarnya karena kan kita kalau misalnya beli tiket, kita kan database-nya kita simpen ya. Oh. By email pemberitahuan. Jadi sebenarnya dari special show yang sebelumnya, kita memang punya list email orang-orang yang pernah beli tiket kita mau special show gua, special show talent yang lain, kita punya emailnya. Jadi itu biasanya kita blast. Oke. Berarti nggak lo iklanin di IG? Enggak. I see. Pantesan kayak nggak kelihatan ada open mic ya? Betul, karena pada akhirnya kalau misalnya diiklanin di sana, nanti eksklusivitasnya berkurang gitu. Berapa banyak latihannya sampai lo akhirnya show? Minimal 15 kali tampil. 15 kali latihan? 15 kali latihan. Wah mantap. Ya, enak sih. 15 kali tuh karena kalau di 1 sampai 5 kali itu gue belum dapet nyawanya tuh. Pasti. Itu kayak masih tapi nanti kalau 5 sampai ke atas itu malah nanti ada punchline baru lagi biasanya. Iya. Kita nemu di panggung kan. Itu latihan pertama biasanya gimana? Lo baca atau? Enggak, cuma titik-titik aja. Titik-titik inti. Gue pengen ngebawain ini, gue pengen tapi direkam sama. Terus lo ceritain aja? Gue ceritain aja. Punchline udah ada? Punchline udah ada, tapi biasanya nanti gue coba bereksperimen di panggung. Oh berarti latihannya itu langsung panggung? Udah langsung di panggung? Langsung panggung. Kalau gue kan duduk dulu tuh, kayak ngobrol gitu. Gue langsung panggung. Oh, wow. Tapi kan beda-beda setiap orang ya. Iya. Kalau gue langsung panggung karena gue ngejar adrenalin di panggungnya biar terbiasa sih ngebawainnya. Gue ngejarnya langsung panggung. 15 kali. Berarti ini udah ready nih? Karena kita mulainya April, jadi kayaknya ini baru yang ketiga deh. 3 kali latihan? Kita masih 3 kali latihan. Tapi kan kita masih bisa kejar kayak nanti di minggu depan. Apalagi kan sini bulan puasa, jadi lebih oke kan nanti bisa bikin sekalian event ngabuburit menuju whatever lah. Oh iya. Sekalian nyobain materinya. Sekalian nyobain materi. Kemarin gue nyobain di band yang cerita Cinaku. Oh lo apa? Opener atau? Opener. Oh sekalian nyobain. Gue bilang Cok jadi opener gue gak ada materi, gue coba materi baru aja boleh nggak? Boleh katanya. Ya udah gue bawa ke sana. Seru banget. Seru banget. Itu kayak stand up, tour stand up tuh salah satu pekerjaan yang kayaknya nggak mungkin gue ilangin sih. Nggak mungkin. Nggak bisa sih. Udah terlalu menyenangkan tau pekerjaan itu. Kalau gue tuh ngerasa ya, memang kan core gue stand up, jadi core-nya di sini. Cari duitnya kita agak jauh tuh dari core tuh. Kadang kita ke podcast, series, film. Kita emang kalau tour tuh kita balik lagi karena kangen. Karena kan ini walaupun enggak, ini kan emang core-nya. Cari duitnya ke sini, balik lagi ke sini.
Kalau mau cari duit di sini bisa, tapi perlu konsistensi yang berbeda lah. Tapi biasanya rata-rata orang yang gue tahu pasti cari duitnya kemana-mana nih. Nanti kalau udah agak jauh ke sini, aku kangen pengen balik lagi ke diriku. Dia balik lagi bikin tour stand up-nya. Nanti dia ke sana, nanti dia balik lagi ke sini gitu. Kapan sih tour terakhirnya? Sebelum ini? Tahun lalu. Namanya Komedi Mendidik. Oh iya gue tahu tuh. Itu Komedi Mendidik. Itu gue masih gemuk banget. Berarti ada materi soal gym dong? Sekarang ada ya? Ada. Orang tuh selalu salah ngira, dipikir gue nge-gym tuh karena ingin sehat atau apa. Ya of course lah, tapi sebenarnya karena gue tatoan aja. Maksud gue orang tato gendut kan agak kurang ya. Masalahnya tato gue kan Lucifer gini ya. Kalau dia tembem kan gak serem. Maksud gue tuh kayak ini agak jadi sebenarnya gue udah terperangkap dengan image yang gue bikin sendiri sebenarnya. Gue selalu ngerasa karena badan ini adalah kanvas dan tato adalah seni. Tanggung jawab kita kalau punya tato tuh memastikan seni kita selalu ada di kanvas yang terbaik. Oh, menurut gue. Jadi itu semua karena tato. Sebenarnya karena gym pull up lo itu. Betul. Karena, video dari bawah lo itu. Betul. Begini itu karena tato. Karena kalau misalnya ini semua ada di kanvas yang kurang oke, kurang estetik, jadinya kayak dekil sih. Menurut saya, sehingga akhirnya karena gue udah terlanjur, dan ini kan permanen gak bisa dihilangin. Dan ya udahlah, sekalian aja olahraga. Jadi gue udah terjebak dengan image. Setidaknya gue gak ngejar berotot, gue cuma ngejar ideal aja, that's it. Yang penting cowok itu kan makin gede kan, makin tua kan gak minta banyak ya. Cowok tuh makin tua cuma pengen dianggap gak kelihatan 38, udah itu aja udah seneng. Sih, betul lagi. Bener. Tapi lu gak kelihatan 38 lah, itu udah happy gue, udah cukup, udah cukup. I can die today. Cowok tuh makin tua ya. Ya gue gak perlu berotot, yang penting perut gak buncit. Udah cukup. Tapi entah kenapa, ketika kita muda dulu, orang 38-41 gak kayak kita sekarang. Bener gak? Gua punya teorinya kenapa. Ada study, lo tau gak ada study yang bilang millennials tuh kelihatan lebih muda daripada Gen Z. Ada yang pernah tahu nggak? Ada studinya yang mengatakan millennials, tapi millennialsnya spesifik ya, Dit. Tahun 8 berapa sampai 90 berapa. Itu dari muka itu kelihatan lebih muda daripada Gen Z yang lahiran tahun berapa sampai tahun berapa. Kenapa tuh? Kalau menurut gua ini tidak ada study yang membackup opini gua. Jadi ini dugaan gua dan bisa salah ya. Tapi kalau menurut gua karena millennials tahu caranya party, Dit. Ya, tahu banget tuh, gue tahu banget kita. Gue tahu banget. Iya, mungkin Anda kan satu dari sejuta yang tidak tahu. Tapi karena maksudnya intinya you know how to have fun kan? Iya. Intinya itu kita kan? tahu, kita Iya, paham gue. Dulu penyakit milenial hanya masuk angin, tidak ada anxiety. Gue inget banget ya. Gue tuh ada di momen dimana selesai party sampai jam 3 pagi, jam 6-nya harus siaran. Dan itu bukan sesuatu yang membebani gue ya. Memang pada saat itu gue pikir itulah hidup gitu. Yaudah gue jalanin aja. Gue dulu ngalamin ditimpuk sendal sama bos gue di radio penyiar karena adlibsnya berantakan gitu. Tapi gue merasa saat itu terjadi karena memang ketidakmampuan gue dalam mendeliver pekerjaan gue saat itu. Ya walaupun memang harusnya tidak ditimpuk sendal. Tapi terlepas dari itu tidak pernah jadi masalah. Karena pada saat itu terjadi kayak gue ngerasa oh ya memang gue gak deliver. Lalu ya ditimpuk sendal. Udah. Gue gak pernah memikirkan itu lebih dari kenapa harus sendal. Oh Tuhan, hidup ini tidak adil. Gue gak pernah sejauh itu. Gue ditimpuk sendal karena gak capable. That's it. Paham gue maksud lo. Dan paham gue maksudnya. Dan gue juga kayak gini. Gak, sekali lagi ini memang apakah karena gue udah tua? I don't know. Tapi menurut gue gini. Sekarang banyak banget ya orang-orang yang masih muda. Mereka ngomong, Bang Cok, gue tuh gak bahagia di pekerjaan gue, Bang Cok. Gimana caranya biar gue bisa menemukan pekerjaan yang gue juga bahagia di situ. Terus gue bilang begini, teman-teman, gue cuma mau ngasih tahu satu hal ya. Tempat kerja itu bukan untuk cari bahagia, brengsek. Esensinya tempat kerja itu tempat dimana you carry your duty. Kalau lo cari bahagia di tempat kerja lo, berarti lo hidup lo. Apa buktinya tempat kerja itu bukan tempat cari bahagia? HRD kan gak nanya hobi lo, brengsek. HRD
HRD kan nanya lu bisanya apa. Berarti kan emang lu di tempat kerja untuk kerja, bukan cari bahagia. Karena kalau lu di tempat kerja cari bahagia, tidak akan ketemu. Kecuali Anda bosnya bahagia lah. Kalau misalnya semuanya bagus-bagus semua, aku bahagia. Tapi gak bakal. Makanya gue bilang, makanya menurut gue kerja itu tempat kerja ya tempat lo kerja. Iya. Kalau gitu aku harus bahagia di mana? Ya di tempat lain selain di tempat kerja. Gue paham. Jadi maksud lo adalah kita tuh kelihatan lebih muda. Karena kita nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu. Karena kita maksudnya nggak pernah mikirin kayak gitu. I see. Kalau ya tapi menurut Make gua, sense, ya make tapi sense. menurut gua generasi yang di bawah kita juga punya kelebihannya, Dit. Kayak mereka banyak mindfulness, ada jawaban-jawaban yang udah ditemuin tuh di generasi yang ini gitu. Kalau kita kan semuanya kan kita surprise aja. Misalnya ada emosi kan, kayak ada emosi. Kenapa ayahku begitu? Tidak, kita tidak, itu semuanya perasaan tidak membuat kita bahagia. Kita terkena itu semua, terkena. Tapi kalau kita kelihatan lebih muda kayak gini, mungkin nggak salah juga. Tapi ya iya sih. Iya sih, gue ngerti maksudnya sih. Tapi kan jadi pertanyaan untuk yang di atas kita ya. Karena gue ngeliat yang di atas gue, umur 3841 juga bentukannya. Apa karena kita di entertainment ya? Gue nggak tahu. Mungkin juga ya. Mungkin juga. Industrinya beda kan. Makanya kan gue bilang, ini nggak ada studi yang bisa membackup argumen gue. Tapi setidaknya itu dugaan gue. Untuk kita setidaknya. Tapi menurut gue apapun itu hidup jalanin aja lah. Sama gue gak tahu ya siapa yang pertama kali meromantisasikan di tempat kerja kita bisa bahagia. Maksud gue itu bonus aja gak sih? Kalau emang ternyata di tempat kerja lo bahagia, bagus banget. Itu impian semua orang. Tapi kalau gak bahagia, ya gak apa-apa. Emang bukan tempat bahagia. Dengan segala itu tempat cari duit. Ya minimal kalau kerja kayak kita kan stand up. Betul. Jaga daya tahan tubuh juga. Exactly. Nih kalau bulan Ramadan kan minumnya jadi setiap sahur. Tapi kalau lagi gak Ramadan minumnya setiap pagi. Betul. Bolehlah holistic care ester si ini buat dicoba juga. Benar. Gue ingat banget ya. Ada temen gue selalu ngomong tuh. Kalau misalnya gue lagi kerja, lagi bete. Terus kayak misalnya aduh kerja nih gak enak nih gak bahagia. Temen gue selalu ngomong ya elah Cok lu kayak bocah. Dia selalu ngomong kayak gitu. Ada satu kata-kata menurut gue bagus banget. Dia selalu bilang kayak kalau orang gede itu ditanya bisanya apa. Kalau anak kecil doang yang ditanya maunya apa. Gitu. Maksud gue kalau dari tempat kerja ya kita kan di situ untuk kerjain apa yang kita bisa ya. Bener sih. Bukan ngerjain apa yang kita mau ya. Tapi kalau pekerjaan sebagai stand up comedian menurut gue kita tuh super privilege untuk bisa punya pekerjaan itu loh. Betul. Itu pekerjaan yang gak semua orang bisa punya loh. Betul. Apalagi ada yang mau bayar tiket buat dengerin kita. Betul banget. Jadi rasa dutinya itu, tanggung jawabnya itu harus segede itu untuk ngasih yang terbaik gak sih? Betul. Apalagi orang udah keluarin cost kan. Iya. Costnya bukan cuma duit loh, waktu. Iya benar. Menurut gua yang harga termahal yang orang bayarkan untuk nonton spesial kita tuh bukan duit. Duit penting, tapi dia bisa dicari lagi kalau hilang. Waktu. Iya. Apalagi kita di weekend kan. Iya. Berarti kan ada waktu yang dia korbankan setidak-tidaknya sama keluarganya. Iya. Sama teman terdekatnya. Jangan kan gitu. Kalau gue di Kalimantan tuh. Jalan darat 10 jam, 8 jam. Itu dia. Ada yang dari luar negeri. Itu dia. Lu kalau gak all out sih. Betul. Enggak sih menurut gue. Gue juga gak bisa gue. Setidaknya di momen itu masalahnya lupa aja dulu deh. Iya benar. Lupa, mereka senang. Ya setelah itu mau ada masalahnya balik lagi ya. Bukan urusan saya. Ya. Tapi betul. Mau tidak bahagia di tempat kerja lagi ya, sudahlah. Ya sudahlah, terserah lah. Pertanyaan terakhir, ada nggak buat gue? Lo pengen diingat sebagai apa, Dit? Hah? Iya, lo ingin diingat sebagai apa? Di legacy lo ingin diingat sebagai stand up comedian, penulis buku, YouTuber. Kan achievement lo banyak banget. Iya dong. Lo kan banyak hal, penulis buku, sutradara, pembuat series. Maksudnya sebagai sosok pekerjaannya apa? Iya. Apa ya? Gue itu juga karena gue jujur gak tahu jawabannya. Gue juga kalau ditanya itu apa ya? Ya kalau lo apa? Gue gak tahu. Gue entertainer kali. Itu juga dari jawaban yang menurut gue paling mendekati. Karena entertainer kan ngelakuin semuanya. Kalau di story gue, kalau di IG gue mah storyteller gue. Pencerita. Storyteller. Gue suka bercerita. Dev Chappelle gila. Dev Chappelle storyteller. Dia juga menganggap dirinya seorang storyteller. Iya, kayaknya storyteller lebih pas sih. Cuman kalau gue sekarang, gue tuh lebih pengen ketika gue meninggal, apa yang ada di kepala anak-anak gue kalau gue. Oh, nice.
mereka tuh inget bapaknya tuh seperti apa. Gue mau putting good memories ke kepala mereka. Itu yang lebih penting buat gue. Ya. Gue nanti kalau udah metong mah, kayak gue nggak peduli juga deh. Betul. Orang mau mikirin apa. Bener juga. Iya kan. Lucu banget. Mungkin kalau gue meninggal juga. Ya betul. Mungkin juga. klip-klip malam minggu Miko kali ya. Kayaknya di hari gue meninggal akan banyak klip Miko deh. Betul. Kayaknya. Yang akan resurface lagi ya. Iya. Yang aneh-aneh tuh. Yang aneh-aneh kayaknya. Kayaknya ya. Menurut gue ya. Kayaknya itu yang harus lo prepare ke keluarga lo sih. Nanti siap-siap aja bakal banyak klip aneh. Iya. Atau foto gue hitam putih. Tapi pala gue sama pala anak gue ditukar. Kan ada yang... Gue kadang suka mikirin itu loh. Di hari gue meninggal. Ya. Orang-orang ngepost apa ya gitu. Ya gak sih? Betul. Lo pernah mikirin gitu gak sih? Pernah. Apa yang mereka post? Wah, kalau gua sih pasti brutal banget ya. Tapi lo bakal jadi punchline. Gua pasti bakal jadi punchline. Iya, dibalik-balikin gitu lo jadi punchline. Tapi gua nanti ini akan gua lakukan. Nanti kalau kan katanya orang tahu kalau dirinya udah mau meninggal ya. Dia punya feels. Nanti gua akan rekam satu video yang akan gua minta ini di post ketika lo meninggal. Gua meninggal. Itu video pengumuman bahwa gua meninggal. Cok please, Cok bikin Cok. Coki. Jadi Coki lo bikin Cok, sumpah Cok. Kan gue mau kayak, ya kalau Anda baca video ini saya sudah meninggal. Cok bikin Cok, sumpah Cok. Iya, jadi gue bahkan bikin duluan sebelum orang lain. Udah dan siapa yang mau tersinggung itu video saya, Cuk. Dan saya yang meninggal, masa saya tersinggung sama, nggak mungkin. Jadi nanti gue akan gitu. Head comment di bawah ini. Iya, head comment aja di bawah ini. Ya tapi kan itu kan keniscayaan ya. Itu kan keniscayaan, tinggal kita milih. Menurut gue privilege seseorang itu adalah saat dia bisa menentukan dia ingin menyelesaikan hidupnya dengan cara yang seperti apa. Menurut gue gitu ya. Nggak ada yang terganggu juga kan. Kita sama diri kita sendiri. Tapi di on a lighter note deh. Gue ada satu masa di mana banyak video-video YouTube yang gue tonton tuh soal penyakit kronis kayak cancer segala macem. Nemulah gue beberapa YouTuber yang kena cancer dan setelah mereka meninggal ada videonya. Iya, iya. Banyak. Kalau lo nonton ini berarti aku sudah meninggal dunia segala macam. Iya, banyak. Itu tuh bikin apa ya? Bikin kayak kita hidup dari waktu yang kita pinjem. Betul. Ngerti gak sih? Betul, gue ngerti banget. Suatu saat ini akan semua akan dan menurut gue itu betul. Dan menurut gue itu privilege yang cuma dimiliki manusia modern. Bahwa kita bisa ya zaman dulu bisa sih pakai tulisan, tapi bisa menangkap audio visual dan mengatakan bahwa nanti kalau ini begini untuk itu kan cuma bisa dimiliki oleh orang manusia modern kan. Iya. Kita tag dulu videonya dan nanti kita post diputar dimanapun itu. Sebenarnya sekarang gue udah ngerasa di titik dimana anjir hidup cepet ya. Iya cepet banget anjir. Tahu lu mau 40. Lu ngerasain nih pas 40. Kaget lo. Anjir gue 40 bro. Sumpah kaget lo. Gue aja kaget, gue di Bali gue. Aduh gue aja nih sekarang sudah mulai banyak olahraga, jaga makan untuk memperlambat lah efek-efek natural yang pasti akan kita rasakan kalau kita di benchmark umur tertentu kan. Iya. Udahlah. Oke, tahun ini apa aja project lo yang bisa di-share ke kita? Harusnya nanti bakal ada special show. Oke. Kita juga nanti mudah-mudahan nanti kalau jadi kita akan syuting sebuah project film. Oke. Dari IP kita, tapi nanti gue belum bisa bilang IP-nya yang mana. IP-nya MLI maksudnya? IP-nya MLI. Oke. Akan naik menjadi satu film dan wow. Gue kayak bisa nebak nih. Lo. Kayak gue tahu nih mana. terus. Dan apa ya? Itu tour film sama ngebantuin project MLI yang lain. Karena kan nanti Adri akan special show. Oh, ya. Tretan Muslim akan comedy show. Dia bukan stand up, tapi comedy show. Okay. Dia akan tour, tapi nanti di tournya itu acaranya banyak. Ada podcast Demam Tinggi, terus ada sirkus dengan teman-temannya dan yang lain-lain. Dan gue nanti akan ada di sana untuk ngebawain acaranya gitu. Oke. Jadi gue akan ngebantu acara itu. Wah, dengan jadwal segitu padat, gue rekomen lo cobain Holistic Care Ester C. Ya. Kita ada hampers juga di sini buat lo. Nih. Terima kasih. Tinggal. Wow. Nanti satu buat gue. Oh, satu buat lo.
Kok Anda memberi hampers pada diri Anda sendiri juga agak aneh sih. Bener, biar kan gue dapet juga. Oke, terakhir banget. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh. Dijawab singkat aja. Siap. Oh nice. Fun Kodok, apa video game yang ditunggu-tunggu tahun 2026? Gua nggak tahu GTA yang terbaru. Tapi gua nggak tahu bener nggak dia akan keluar sekarang. Nggak tahu deh. Ya, seharusnya sih tahun ini. Ya. Itu emang keren banget sih. GTA. Dari Tiber. Bang Coki comfortable banget main roleplay dan jadi archetype assassin pas kita main di D&D. Oh waktu itu pas di sini. Udah berapa lama main di D&D atau TTRPG? Dan selain dari rogue atau assassin ada kelas atau race yang go-to-nya Bang Coki yang seneng mainin atau lo pengen coba lah gitu. Oke, gue kalau berapa lama gue udah main yang kayak gitu. Kalau di D&D sendiri belum lama, baru 2 tahun. Tapi kalau misalnya RPG udah lama banget. As long as I can remember, dari mulai Final Fantasy 7 di PS1 gue udah main. FF7. Iya, FF7 di PS1. Terus kalau ada ras atau kelas lain yang pengen gue mainin, gue gak tahu ya. Gue lebih suka Dark Elf karena dia punya Night Vision. Karena dia D&D tuh Night Vision tuh penting banget. Lo gak usah bawa-bawa obor. Karena seberapa keren equipment lo kalau lo bawa obor kayak kurang gitu. Iya bener. Tapi Dark Elf itu terkenal sebagai ras yang jahat. Iya betul. Lo suka juga tuh? Sebenarnya ada 2, Dit. Ada Dark Elf yang jahat sama Dark Elf yang free spirit. Ya betul. Ya, tapi intinya mereka tidak mau terkekang sama aturan-aturan. Gue suka lah. Jadi itu. Dan kadang ras lain tuh kayak rasis gitu loh ke Dark Elf. Betul. Kayak dilihatnya kan jahat gitu. Betul. Oke, dari Koin Receh. Halo Bang Coki, mau tanya. Kalau untuk jenis jokes ada nggak yang kurang buat masuk ke Bang Coki tuh? Yang kurang tuh joke apa sih? Nggak ada sih sebenarnya. Jokes itu cuman timing aja. I see. Seberapa buruk pun sebuah jokes, kalau timingnya pas lucu banget. Oke. Lo kalau kenal sama Chef Juna, dia orang terjayus yang gue kenal. Oh iya, ternyata jayusnya. Ternyata suka ngelawak dia. Wah. Ngelawaknya itu oh iya. Iya, tapi gue kebayang lagi deh. Nenek apa? Persis kayak gitu. Dan awalnya kan keganggu ya. Tapi lama-lama karena diulang-ulang di borderline stupid jadi lucu banget cuy. Kalau di grup WA ada dia tuh gimana sih? Dia ngapain sih biasanya? Jawabnya santai kah? Dia gini, kapan main D&D gitu. Dia semangat banget. Dia yang ngejar anak-anak untuk ayo dong main D&D. Kita kan nanti mau bulan puasa. Kalau bulan puasa nanti semuanya lemes. Ini. Ayo kita main D&D. Keren. Gitu. Padahal mah karena dia pengen main itu mah. Iya emang dia mau main kan. Tapi dia sebulan berapa kali main? Sebulan minimal 2 kali kita main. Aduh, mudah-mudahan gue bisa join deh satu episode. Ayo. Aduh, si Chef Juna tuh. Gue rasa dia curang. Orang lain role play, dia jadi dirinya sendiri. Loh, udah gitu dia, aduh nanti aja deh. Nanti kalau lo main sama gue, lo bakal lihat dia orangnya kayak gimana. Oke, siap. Coki Pardede, terima kasih. Terima kasih Thank you semuanya. Thank you.